Hati apa kabar hati? Ya biasa lagi bunga-bunganya. Wih, bucin guys. Bisa masuk TV itu pasti. Bisa masuk TV, Ya. dilihat ukti kamu kan. Mbak, saya mau ganti jurusan ke teknik sipil. Orang yang jago ngomong public speaking, ketika di depan kamera dia jadi kaku. Benar, setuju. Tidak semua orang public speaking Setuju. bisa ngomong di depan kamera. Iya. Bahkan ada yang bilang di kamera itu katanya ada setannya. Udah lagi MC, saya lewat di kawinan loh. MC-nya kayak kenal tuh. Di kawinan siapa? Mohon maaf Pak. Waduh. Assalamualaikum kawan cakap. Nah, ini podcast perdana kita dan di sini sudah hadir adik, kawan, juga sahabat. Tunggu dulu. Kita sahabat kan? Kayaknya sih enggak. Waduh. Parah. Pasti. Sahabatan dong. Dan di sini sudah hadir Nofri Afandi ya, Halo. sebagai reporter hits Wah. di Kota Medan. Tapi bukan di Kota Medan sih, hampir Sumatera Utara dan juga seluruh Indonesia. Amin Masih ya. baru. Iya. Amin. Nanti kita juga bakal bahas tentang pengalaman suka dan duka dari Nofri selama menjadi reporter di salah satu stasiun TV ya, Nofri ya. Iya, tadi kayaknya udah belum disebutin ya. Belum dong ya. Nah, Nofri, sekarang aktivitasnya apa, Nofri? Aktivitasnya ya seperti biasa, bekerja. Kerjaannya tadi udah disebutin ya sebagai reporter di salah satu TV nasional. Dan TV apa dulu nih? boleh disebutin ya? Boleh ya. Di TV One Biro Medan, Wow. Jakarta Sumatera sih sebenarnya. Dan juga lagi mengambil S2 nya. Wah, jadi kerja sudah jadi reporter ya di TV One, kemudian sedang lanjut studi S2 juga. Benar. Jurusan apa? Magister ilmu komunikasi sih, karena sebelumnya juga sebenarnya ilmu komunikasi, jadi biar linear, jadi ya bener. Oke, jadi target ke depan bisa jadi reporter juga, bisa jadi dosen juga nih. Bener banget, bener tuh kata Bang Arif. Angkat tangan nih kalau kayak gitu. Tangan udah angkat. Bang Arif nih, kalau buat kalian yang belum tahu, Bang Arif ini juga mentor saya nih dulu. Waduh. Masih mengais rezeki di UMSU. Waduh, dikais rezekinya. Di dunia per-MC UMSU, nih Bang Arif ini salah satu mentor saya yang ngajarin bagaimana menjadi MC yang baik. Dan hingga saat ini bisa menjadi bekal saya untuk reporter ya Bang. Oke, langsung kirim rekening biar Oh, aku transfer siap. sekarang. Oke, sebelum kita lanjut, apa kabar nih? Tadi lu Baik, nanya kabar baik. nih. Baik, alhamdulillah. Hati apa kabar hati? Ya biasa lagi bunga-bunganya. Wih, bucin guys, bucin. Kemarin sempat berduka, sekarang udah berbunga lagi. Bongkar cuy. Iya. Oke dong. Sekarang juga kuliah ya. Kuliahnya itu di hari apa? Emang nggak tabrakan nih sama jadwal kerjanya Nofri sebagai reporter? Oke, di kerjaan saya saat ini tuh kerjanya tuh 5 hari ya dalam seminggu. Oh, cuma 5 hari jalannya nih. Oh, gitu. Dan saya tuh liburnya hari Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Berarti kuliahnya hanya Kuliahnya kebetulan karena S2 ini biasa pekerja ya kali ya mungkin. Jadi boleh nyari Jumat atau Sabtu. Oh, berarti satu hari nih, satu hari ya. Satu hari full dari pagi sampai Benar, dari sore pagi. gitu. Malam. Sampai malam. Sampai malam. Waduh, ini pasti sibuk nih ya jadi reporter, harus standby kapanpun diminta sama pimpinan kayak gitu. Pasti kita berbicara suka dan duka nih, nggak usah dulu kita berbicara duka nanti belakangan deh. Sukanya jadi seorang reporter itu gimana Bang? Kalau sukanya banyak sih ya. Yang pasti yang pertama bisa masuk TV itu pasti. Bisa masuk TV, dilihat Iya. ukti kamu kan. Keluarga pasti kan. Iya, lihat keluarga. Dulu Bangga sih. dong ya, bangga keluarga. Alhamdulillah. Terus? Nah, sebelumnya sebelum di TV ini saya di Kompas TV dulu. Oh, di Kompas TV dulu nih, baru masuk ke TV One. Nah, jadi waktu saya pertama kali jadi reporter tuh rasanya ya luar biasa ya, karena nggak nyangka kan dulu masuk ilmu komunikasi awalnya cuma ya udah kuliah gitu, yang penting kuliah cari yang mudah, pelajarannya gampang, jadi gampang sudah, sarjana ya udah cari kerjanya menyusul gitu. Dan nggak ketemu angka-angka ya, dan waktu kuliah ya. Ketemu sih Ketemu dan itu pun minim kayak gitu. Dan ya nggak nyangka itu bisa jadi bergerak di bidang public speaking, dan jadi reporter waktu itu lihat wajah sendiri di TV rasanya ya luar biasa. Tapi saat ini saya berjalan ya udah biasa aja, malah jadi terpacu untuk terus belajar bagaimana menjadi seorang jurnalis yang baik, kritis, dan menyampaikan informasi penting pada masyarakat itu yang pasti itu nggak susah ya Bang. Iya, benar. Harus mempertahankan kredibilitas dan jangan sampai menyebarkan informasi yang salah. Itu aja. Saya suka dengan kata-katanya. Memang kalau ilmu komunikasi ini untuk public speakingnya nggak ada duanya gitu ya. Mentor Luar saya. biasa. Mentor saya. Oke, nanti kita transfer tenang aja. Oke toh, tadi udah seneng nih masuk TV gitu ya. Terus pandangan orang pasti kan berubah nih sama Nofri ya. Yang awalnya itu kayak ya
siapa sih Nofri itu gitu. Sekarang udah masuk TV di mana-mana gitu, live juga udah sering beberapa kali. Jadi itu pandangan teman-teman Nofri di sekitaran Nofri itu ada berubah nggak selama ini? Kalau menurut saya sih ya enggak ya, biasa aja, karena juga saya juga nggak berubah dalam kepribadian juga, saya biasa aja karena bukan pekerjaan saya bukan pekerjaan yang wow juga gitu kan. Iya. Jadi gabung sama teman-teman ya biasa, ngobrol biasa, pergaulan juga nggak berubah, nggak ada yang dijauhin ataupun apapun itu. Waktu saya kuliah teman saya itu ya sekarang pun juga tetap bertambah juga pastinya kan, jadi nggak ada yang perlu dirubah, biasa. Kalau dirubah berarti ya. Nah, ini reporter ini sebenarnya jadi mimpi nggak sih ketika waktu kuliah? Atau memang dari kecil udah punya cita-cita menjadi seorang reporter terkenal? Atau sebelumnya malah cita-citanya bisa jadi dokter, jadi apa gitu? Kalau saya sih, mungkin saya juga heran ya, saya nggak punya cita-cita tuh awalnya. Nggak Biasanya punya kalau anak-anak cita-cita? kecil, maksudnya gini, kalau anak kecil kan ditanya mau jadi apa, polisi, dokter atau apapun itu. Saya malah mungkin karena yang punya bakat di bidang menggambar seperti orang-orang bilang udah masuk arsitektur aja, ya sekedar itu aja gitu kan. Dan saya waktu itu kuliah, maksudnya tes kuliah di negeri itu tesnya di bidang teknik sipil dan segala macam Tapi nggak masuk tuh ya? nggak masuk, nyoba di UNSU. Wes, dan gue jadi tes di UNSU, daftar ilmu komunikasi, tadi alasannya udah saya bilang ya. Iya, tapi betul. tes sampai rumah saya galau. Saya cari kontak personnya UNSU, saya telepon, Mbak, saya mau ganti jurusan ke teknik sipil. Dan mungkin karena memang tim UNSU-nya juga emang udah profesional, dia bilang jangan diganti dulu, dia coba pikirkan matang-matang, nanti telepon sekali lagi. Dan hingga saat ini saya udah lanjut S2 nggak pernah saya telepon lagi. Karena sudah yakin, passionnya itu di situ gitu ya. Enggak tahu sih. Oh, nggak tahu nanti. Dan saya pengen jadi reporter waktu itu karena orang tua saya nonton TV. Iya. Nok nanti jadi kayak gitulah, bisa nggak? Ya karena nggak punya bakat public speaking aja, ya tahu-tahu aja gitu aja, mudah-mudahan sama gitu kan. Dan terakhir ada perlombaan waktu itu dikabarin teman-teman di UISU. Itu kan dikabarin, Nov, itu saya udah mulai MC. Teman-teman ngabarin ini ada lomba presenter, mau coba Live report ya intinya lombanya ya. presenter ya. Oh, presenter. Dan saya coba, pengalaman pertama waktu itu didaftar teman-teman pakai uang dia dulu karena waktu itu saya nggak ada waktu kan ke sana karena saya kerja waktu itu. Ya udah gitu, alhamdulillah saya dapat juara 1. Juara 1. Wow, luar biasa, berarti berprestasi juga. Memang di awalnya itu ya dari lomba-lomba dulu ya awalnya ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebetulan di perkuliahan kita juga belajar namanya public speaking gitu ya kan, menulis berita dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadi fondasi Nofri sekarang ini bisa menjadi reporter hebat seperti sekarang gitu ya. Unggul cerdas. Kita promosi kampus ya. Luar biasa. Dan setelah itu saya ikut lomba di UNSU sendiri. UNSU ngadain itu lembaga pers mahasiswanya. Saya ikut waktu itu, dan alhamdulillahnya nggak juara 1 sih, tapi juara 2. Dan tetap juara sih ya, alhamdulillah. Tetap sombong ya, tetap juara kayak gitu. Harus sombong gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu saya disitulah pertama kali lomba live reportnya saya juara 2. Dan selebihnya saya nggak pernah juara lagi. Ikut lomba bolak-balik nggak pernah dapat juara. Tes TV sana sini, TV daerah saya tes nggak lolos sampai 3 kali, 2 kali saya ngelamar di TV yang sama, TV lainnya nggak lolos. Dan waktu itu tanpa sengaja ya, ada lowongan gitu di Kompas TV, saya tes, saya kasih lamaran. Ternyata saya lagi MC wisuda waktu itu Bang ya. Dan di telepon nggak ngangkat. Dan ya udah saya telepon balik nggak ada respon sama sekali. Berbulan-bulan ke depan baru ketemu sama produser Kompas TV yang kebetulan saat itu juga mahasiswa magister ilmu komunikasi. Ketemu di sana, saya lagi MC seminar. Saya kabarin, terus dia minta kontak saya. Dan saya tanya-tanya udah ada lowongan belum Bang? Belum. Dan sampai akhirnya setelah sidang ya, saya tanya lagi ternyata ada lowongan. Saya kasih lamaran, dan kebetulan waktu itu saya punya video singkat di acara Expo UNSU waktu itu. Saya jadi reporternya. Reporter dadakan. Jadi ditanyain sama pihak Kompas TV-nya, ada video nggak? Video contoh? Ada, langsung saya kirim. Beberapa hari kemudian langsung dipanggil. Itulah si awalnya mulai saya berkarir di dunia jurnalistik TV. Oke, luar biasa ya Nofri. Yang pertama pasti kebanggaan orang tua itu sekarang sudah melihat anaknya sukses kayak gini ya, udah menghasilkan juga luar biasa ya, udah bisa ngebantu orang tua kayak gitu. Nah kita tadi udah bicara suka nih, pasti yang namanya duka itu juga ada ya. Setiap pekerjaan pasti ada duka tersendiri. Bisa jadi waktu yang dikorbankan, kemudian keluarga yang dikorbankan, bahkan momen spesial keluarga terkadang bisa tidak kita hadiri karena memenuhi tanggung jawab dan juga tugas serta tuntutan menjadi seorang reporter. Nah di pengalaman pahit yang inilah yang dialami oleh Nofri selama menjadi reporter. Karena saya juga belum
masih baru lah bisa dibilang ya. Jadi duka belum banyak. Paling yang pertama waktu Lebaran lah. Lebaran biasanya ya kemarin saya cuma sore Idul Fitri, duduk bentar, belum ketemu keluarga yang lain-lain lah. Udah dapat telepon buat kerja gitu, balik lagi gitu. Liputan beberapa hari saya liputan di H+ Lebaran saya liputan sampai kira-kira udah 5 hari H+ Lebaran baru saya libur di situ. Baru kumpul keluarga di situ di H+5 ya. Nah, terus ya ada lagi lah ya, misalnya ada momen penting keluarga mungkin saya akan hadir karena pekerjaan juga, karena kami ini bukan kayak pekerjaan lainnya yang tanggal merah tuh libur. Malah kami tanggal merah kami malah kerja. Harus standby terus ya. Standby. Ini yang menjadi pertanyaan besar nih, susah nggak sih menjadi seorang reporter? Pasti susah ya. Iya. Susah, gampangnya ada dikit ya. Karena susahnya gini. Susahnya sebenarnya banyak. Karena tadi gampangnya dikit, susahnya gimana? Susahnya banyak dikit. Susahnya banyak dikit ya. Susah dipikirkan karena gini. Pekerjaan saya itu kan menyampaikan informasi kepada publik, risikonya besar jika informasi yang saya sampaikan salah gitu kan. Apalagi seperti berita besar, terorisme dan lain-lain mengenai siapa saksi, keluarga dan orang-orang yang berkaitan dengan si pelaku. Pasti saya akan cari dengan sumber yang benar. Siapa narasumbernya yang saya cari, nggak bisa orang sembarangan. Dan itu tuh mempengaruhi ya kredibilitas TV tempat saya bekerja, dan juga pastinya ketika saya menyampaikan itu juga nggak boleh salah-salah ngomong gitu kan. Apalagi orang banyak bilang, bang kamu baca ya di depan kamera ada tulisan, itu nggak sama sekali. Dan memang itu saya kumpulkan poin-poinnya, saya kembangkan kata-katanya gitu kan, dan besar risikonya untuk salah gitu. Iya. Apalagi live ya, kalau live itu tantangannya juga makin luar biasa ya. Benar, nggak semua ada orang gitu bisa seperti novel lah kita bilang seperti itu kan, seperti berbicara. Iya, seperti reporter pada umumnya, karena berbicara live di depan kamera itu tekanannya itu luar biasa. Betul. Kita harus bisa menyampaikan informasi dengan baik juga seperti itu ya, dan juga kita harus fokus, dikejar dengan waktu dan lain sebagainya. Itu cukup sulit sih menurut saya. Menjadi seorang reporter juga harus banyak persiapan yang ditata nih ya sebelum menjadi reporter baik TV ataupun lain sebagainya gitu. Nah, yang harus dipersiapkan dibuat para penonton kita nih di Kawan Cakap nih yang masih kuliah mungkin, yang punya keinginan cita-cita menjadi seorang reporter seperti Bang Nofri. Sekarang saya jujur ya, saya juga pernah cerita sama Nofri, saya pengen menjadi reporter gitu ya. Bisa, pasti bisa dong. Amin. Cuman ya alhamdulillah rezekinya di tempat lain ada yang lain. Iya, alhamdulillah. Nah, apa yang harus dipersiapin nih biar teman-teman kita yang lihat pada video ini bisa mempersiapkan dari sekarang nih, Nof? Yang pasti ya public speakingnya. Public speaking, ya. Kalau saya sih dulu belajar public speaking itu di kaca. Saya latihan ngomong sendiri waktu itu, megang sisir ya. Iya. Selayaknya seorang reporter. Benar. Dan itu sih public speaking wajib diperbaiki. Kemampuan untuk menyerap informasi, wawasan juga harus diperbanyak. Banyak baca berita juga. Dan banyak baca koran atau apapun itu agar kosakata kita tuh bertambah. Ya, kayakan kosakata ketika menyampaikan, kita nggak bingung mau nyampein kata-kata apa. Dan tips saya sih waktu itu ketika saya di depan kamera, tarik nafas itu pasti, relax sendiri sebelum, ataupun bisa dibilang ya 3 menit sebelum on air kita harus udah relax pada posisi kita, udah santai, udah paham dengan materi. Dan walaupun dulu saya waktu pertama kali live report itu saya menghafal ya, saya tulis dulu semua kata-katanya, saya hafal mati waktu itu, dan itu berbahaya, harus dihindari. Gak efektif ya seperti itu ya? Memang kalau kelihatannya ketika ditonton, wah ini rapi nih ngomongnya bagus, tapi padahal bayangkan kalau misalnya durasi baca ada, presenternanya di luar apa yang sudah kita hafal, apa nggak ribet, bahaya. Luar konteks yang sudah kita persiapkan gitu ya, itu cuman itu rebel ya nantinya. Jadi itu untuk awal, untuk belajar ya nggak apa-apa, agar kita nggak kelihatan gugupnya juga. Saya waktu itu menghafal, namun saya di perjalanan waktu saya tulis poin-poinnya saja, berapa jumlah korban ataupun penyebab, siapa, bla bla blanya. Yang paling penting lah bisa dibilang, tinggal dikembangkan. Dan ya itu tadi sih, public speaking yang paling penting. Public speaking paling utama. Karena gini sih, banyak orang bilang orang yang jago ngomong public speaking, ketika di depan kamera dia jadi kaku. Benar. Setuju. Gak semua orang public speaking bisa ngomong di depan kamera. Bahkan ada yang bilang di kamera itu katanya ada setannya gitu. Iya. Padahal kalau dia pakai kamera handphonenya dengan selfie buat Instastory, dia bisa lali tersenyum ceria. Tapi ketika kamera seperti ini nih, itu bakal
ada yang ditakuti lah, membuat Iya. seorang itu jadi gugup katanya sih. Benar-benar, saya percaya itu. Karena feel-nya itu beda gitu ya. Kalau ketemu langsung sama orang, kita bisa melihat ekspresi dari orang tersebut. Tapi kalau kita kamera nih, kita nggak tahu nih ekspresinya seperti apa. Siapa yang lihat juga nggak tahu. Jadi yang harus kita pikirkan itu banyak sebenarnya kan. Public speaking itu paling utama. Terus percaya diri perlu nggak sih? Jadi pasti ya. Apalagi ketika dua-duanya nih, kayak aku bilang tadi kita Iya. ngomong depan orang banyak. Ketika ada situasi yang besar di sebuah daerah, pasti melihat namanya ada orang TV pasti warga kerumunan. Iya. Bayangkan ini ada kamera di depan, di belakangnya ini warga kerumunan liatin kita. Bahkan di samping kanan kiri juga ya. Bahkan di bawahnya saya tuh anak bocah-bocah tuh di situ gitu. Itu semua double. Berarti orang banyak juga, kamera juga. Nah itu kita wajib percaya diri. Kita nggak bisa malu-malu gitu ya. Harus yakin sama diri kita sendiri ya. Walaupun gugup ya itu biasa. Itu pasti seorang mentor Bang Arif pasti merasakan gugup ya Bang ya. Iya benar. Pasti. Seprofesional apapun yang namanya gugup itu pasti. Cuman durasi gugupnya itu aja yang mungkin tergantung bagaimana kita menguasai. Iya benar. Yang intinya berdamai sama diri sendiri ya. Betul. Mengusahakan itu berpikirnya positif, terus relaxnya. Insya Allah pasti bakal bisa nih ke depannya. Nah, tadi kita juga udah berbicara tentang percaya diri juga udah, public speaking juga udah gitu kan. Kemudian teknik vokal pasti ya. Perlu nggak sih dalam dunia reporter teknik vokal itu? Kalau ini berdasarkan analisis saya sih. Analisis suara dulu yang paling ini calon dosen di universitas titik. Amin. Kalau dulu sih saya lihat ya, reporter ataupun pekerja di bidang public speaking lainnya itu suara itu harus mikrofonik ya kan. Iya benar. Hampir semua TV itu suaranya bulat, pemirsa dan segala macam yang begitu lah ya. Tapi seiring berkembangnya zaman. Yes, benar. Semakin kesini saya lihat malah yang pentingan itu adalah ciri khas suara. Ciri khas. Jadi nggak semuanya harus mikrofonik, tapi dia punya ciri khas dalam suara. Bahkan yang cadel sekalipun ada yang menjadi reporter. Iya benar. Dubber juga. Dan saya lihat sekarang ya mikrofonik bukan jadi hal yang utama, tapi ciri khas karakteristik dari suara. Bagaimana orang ketika mendengar suara kita, misalnya lagi masak nih, TV hidup, saya live report, wah itu Nofri tuh. Nah udah tahu itu suara Nofri gitu. Walaupun itu nggak mikrofonik, tapi mereka udah tahu itu ciri khas suara kita. Bang Arif juga lagi MC, saya lewat di kawinan tuh, MC-nya kayak kenal tuh. Di kawinan siapa? Mohon maaf Pak. Nah itu jadi adalah kalau sekarang saya lihat teman-teman reporter lain juga suaranya punya karakteristik nggak mesti harus ngebas dan segala macam seperti TV-TV dulu yang mungkin kita lihat ya udah paham lah ini yang kalau TV harus suaranya bulat dan lain-lain itu sih. Iya, karena itu menjadi pengingat ya, langsung audiens itu ketika mendengar suara, oh ini Nofri nih, ini Arif nih kayak gitu, guys. Berharap jadi mantau dipanggil setelah ini ya sama TV One ya. Bisa jadi tanda kita. Amin. Dan teknik vokal sih Bang ya, tadi kita berbicara teknik vokal, ada sih saya tetap belajar juga teknik vokal, bagaimana kita membuat suara kita mikrofonik itu tetap ya. Iya. Pasti perlu juga kan. Artikulasi yang bagus, bagaimana A I U E O nya itu itu kita harus buka mulut selebar-lebarnya untuk latihan ya. Tapi ketika ngomong kan nanti kita akan lancar. Dan saya tuh ada teknik yang saya lakukan dulu agar saya bisa senyum di depan kamera. Apa itu? Pulpen itu saya masukin ke mulut. Serius pena yang panjang itu? Sampai ke ujung sini, sampai bibir itu udah paling lebar lah kebukaannya. Sampai beberapa menit. Nah itu triknya saya dapat dari Bung Jepret Valentino ya, seorang public speaker, dia seorang penyiar bola. Iya benar. Cepet ya. Jadi dia tipsnya dari dia itu saya coba dulu beberapa kali dan memang benar ketika kita grogi di depan kamera, biasanya susah untuk senyum. Ini kaku nih biasanya. Benar. Tegang ya. Orang itu tegang ya. Jadi setelah melakukan terapi itu ataupun latihan itu, walaupun kita nggak senyum nih, tapi bibir udah bisa dibuka nih. Nah, sekarang kita senyum. Nah itu sih tips yang saya dapatkan juga dari dosen di UNSU itu ada teknik vokal berdehum sih katanya. Berdehum. Gitu. Nah, itu juga sering kita praktekin dulu ya. Iya benar. MC juga tuh. Nah jadi tenggorokan kita tuh katanya bisa panas sih. Jadi pas ngomong benar pas ngomong dia agak ngebas dikit lah. Oke, berarti banyak yang harus dipersiapkan nih buat teman-teman semua. Intinya tapi jangan berpikir nggak bisa. Nggak ada nggak bisa. Intinya coba aja dulu. Semua tergantung dari kepercayaan kita terhadap diri kita dan juga pengalaman kita. Nanti kalau udah terbiasa, kemudian jam terbangnya udah banyak, pasti bakal bisa menjadi reporter seperti Nofri Afandi ini. Oke Nov, thank you sudah hadir di sini, udah mau berbincang-bincang di channel Kawan Cakap ya. Kawan Cakap bisa menginspirasi buat teman-teman semua di sana dan tentunya sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, share, and comment. Sampai jumpa.
Dadah. Thanks you.